Kemudian risiko kehilangan aset. Pada opsi KMG, rumah Lina kan dijaminkan jika suatu saat ia mengalami kehilangan pekerjaan atau penghasilan menurun, ia berisiko gagal membayar cicilan dan bisa kehilangan rumah. Sedangkan pada KTA, meskipun suku bunga lebih tinggi, Lina tidak harus menanggung risiko aset karena pinjaman ini sesuai dengan namanya, tanpa agunan atau tanpa jaminan. Jika Lina merasa risiko kehilangan rumah terlalu besar, ia mungkin lebih nyaman memilih KTA meski bunganya lebih tinggi. Kemudian ada risiko suku bunga. Pada pinjaman KMG dan KTA, suku bunga bisa tetap atau mengambang floating. Lina harus menilai stabilitas ekonomi saat ini dan potensi perubahan bunga di masa depan, terutama jika ia mengambil KTA yang lebih sensitif terhadap perubahan suku bunga. Memilih bunga tetap mungkin lebih aman bagi Lina agar cicilan tetap stabil dan tidak berubah sepanjang tenor pinjaman. Kemudian risiko jangka panjangnya. Lina tentu juga akan mempertimbangkan dampak pinjaman terhadap rencana keuangan jangka panjangnya, termasuk investasi dan tabungannya Lina. Dengan mengambil KTA atau KMG, angsuran pinjamannya tentu akan mengurangi dana yang biasa alokasikan untuk tabungan atau investasi. Maka Lina perlu memastikan bahwa dengan adanya pinjaman ini, ia masih bisa berinvestasi untuk kebutuhan masa depannya. Maka keputusan akhirnya, Lina akhirnya memutuskan untuk mengambil kredit multiguna dengan tenor 3 tahun karena bunga lebih rendah sehingga cicilan lebih ringan. Plafon yang lebih tinggi memudahkan ia menutup seluruh biaya renovasi tanpa harus menambah pinjaman lainnya. Kemudian risiko kehilangan aset masih bisa dikelola karena Lina masih memiliki tabungan yang cukup sebagai dana darurat. Seperti yang tadi dibilang 3-6 bulan penghasilan bulanan. Namun Lina juga menyadari bahwa jika situasi keuangan berubah, ia harus mempertimbangkan langkah-langkah untuk melunasi pinjaman lebih awal atau mengalokasikan dan tambahan untuk mengurangi risiko gagal bayar. Ini salah satu contoh kasus untuk pengambilan keputusan pinjaman. Maka kesimpulannya, Lina telah mengevaluasi risiko pinjaman berdasarkan bunga, tenor, likuiditas, serta dampak jangka panjang. Keputusannya dalam memilih KMG atau kredit multiguna yang mengurangi beban bunga, tapi ia tetap menyiapkan dana darurat untuk berjaga-jaga sehingga keputusannya sesuai dengan kondisi keuangan yang stabil. Maka tadi seperti yang saya bilang, background seseorang itu sangat penting untuk menilai kemampuan seseorang atau perusahaan untuk mencari pinjaman. Sementara itu, kita akan membahas risiko produk pinjaman bagi penyedia pinjaman. Ada beberapa yang namanya credit risk atau risiko kredit. Itu terjadi ketika peminjam gagal membayar cicilan atau pelunasan sesuai jadwal yang dapat menyebabkan kerugian langsung bagi perusahaan. Tinggi angka gagal bayar mengurangi keuntungan dan mempengaruhi kesehatan finansial perusahaan pemberi pinjaman. Kemudian risiko likuiditas atau liquidity risk terjadi ketika perusahaan kesulitan memenuhi kebutuhan likuiditasnya, terutama saat banyak peminjaman melakukan penarikan atau ada permintaan dana yang besar secara bersamaan. Maka kesulitan likuiditas dapat menyebabkan kelambatan pembayaran kepada investor dan pemegang saham dan mengganggu operasional perusahaan. Selanjutnya adalah risiko pasar atau market risk. Risiko yang berkaitan dengan fluktuasi suku bunga, nilai tukar mata uang, atau harga aset mempengaruhi keuntungan perusahaan. Perubahan suku bunga dapat meningkatkan biaya pendanaan perusahaan sehingga mempengaruhi margin keuntungan perusahaan. Kemudian ada operational risk atau risiko operasional. Risiko yang disebabkan oleh kesalahan sistem, proses internal, atau human error. Risiko ini mencakup keamanan dan penipuan. Kemudian reputational risk atau risiko reputasi. Yaitu rusak citra perusahaan akibat layanan yang buruk, pelanggaran data, atau kontroversi dalam praktik bisnis. Yang selanjutnya adalah risiko regulasi atau regulatory risk. Risiko akibat perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah yang mengatur industri keuangan, yang mungkin dapat menambah beban operasional atau membatasi produk-produk tertentu. Maka perusahaan harus dapat beradaptasi dengan peraturan baru yang dapat meningkatkan biaya atau mempengaruhi profitabilitas perusahaan tersebut. Oke, sekarang kita ambil contoh kasus perusahaan pembiayaan untuk menilai risiko pinjaman peminjam usaha kecil. Sekarang kita berpindah view. Tadinya kita melihat view sebagai peminjam, sekarang kita berpindah sebagai perusahaan pemberi pinjaman. Di sini ada satu profil perusahaan peminjam. Perusahaan pembiayaan PT Dana Prima berencana mendirikan pinjaman kepada UD Sinar Mandiri, sebuah usaha kecil di bidang distribusi bahan pangan.
UD Sinar Mandiri membutuhkan dana sebesar 500 juta untuk memperluas gudang dan menambah stok barang. PT Dana Prima ingin mengevaluasi resiko pemberian pinjaman ini dengan cermat. Langkah-langkah penilaian resiko adalah: pertama, seperti yang disebutkan tadi, resiko kredit. Analisis riwayat kredit peminjam, ya, memeriksa laporan kredit UD Sinar Mandiri untuk mengetahui apakah ada riwayat gagal bayar atau keterlambatan pembayaran di masa lalu. Dalam pemeriksaan, perusahaan melihat bahwa peminjam memiliki beberapa pinjaman sebelumnya, tetapi berhasil melunasi sesuai jadwal. Kemudian, yang kedua dalam risiko kredit adalah penilaian kemampuan membayar. Berdasarkan laporan keuangan, UD Sinar Mandiri memiliki pendapatan tahunan sebesar 2 miliar dan margin keuntungan sekitar 10% dengan estimasi laba bersih sebesar 200 juta per tahun. Maka PT Dana Prima memperkirakan kemampuan peminjaman dalam membayar cicilan. Maka keputusannya dalam resiko kredit dianggap moderat, karena meski usaha berjalan stabil, kemampuan laba usaha kecil ini mungkin rentan terhadap perubahan pasar.